Amal ada dua kalau gitu. Amal soleh, amal yang tidak soleh. Amal soleh, amal yang bentuknya kebaikan. Amal yang tidak baik berarti bukan amal soleh. Ibu duduk sekarang pagi hari, ini namanya amal soleh. Sholat, amal soleh. Ngaji, amal soleh. Masak di rumah, amal soleh. Cuci pakaian, amal soleh. Nyeduhin kopi buat suami, amal soleh. Jadi amal soleh itu sesuatu yang kalau kita kerjakan Allah ridho semata-mata karena Allah. Amal soleh. Ya. Ibu nyemplungin duit di kotak jalan masjid walaupun 1000 perak, amal soleh. 1000 ikhlas ya bu, sorga. Kita sedekah 1000 perak, sorga juga. Sorga, ntar sorganya beda sih, 1000 sama yang 500.000. Gue 1000 ikhlas, sorga. Gue 500.000 ikhlas, sorga. Cuma sorganya ntar ada kapling-kaplingnya. Ya, yang 5 juta, ini lagi. Tapi seemper-empernya sorga masih bagus ketimbang rumah mewah dunia. Jadi ukurannya seemper-empernya surga masih mending diukur dengan rumah mewah yang di dunia. Yang di surga ya di emper ya, tapi surga alhamdulillah. Jadi Nabi perintahkan kita untuk beramal soleh. Amal soleh, amal yang dilakukan karena Allah, mengharap ridho Allah. Ridho Allah itu apa? Kecintaan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan kalian berlaku syirik terhadap sesuatu apapun, Bu ya. Jadi jangan pernah syirik. Syirik apa sih, Bu? Syirik lo. Gua lagi makan digangguin, piring gua diumpetin. Syirik lo. Syirik. Kalau syirik kita mah gedek gitu ya. Puasa kita mah gua gedek banget lu, gua syirik. Lu syirik banget sih bang lu. Gua lagi ngopi taruhin air. Syirik namanya. Cucu ya, Bu? Oh iya. Cucu. Tapi kalau diajak cucunya ramen ya. Atu-atu ngajak cucu ramen. Ya, biar nggak apa-apa Ibu. Ya, ngajak cucu nggak apa-apa. Kenalin nama masjid. Ayat ini barang siapa yang mengharap bertemu dengan Allah maka beramal soleh. Lalu diikuti jangan menyekutukan Allah. Makanya qul huwallahu ahad. Katakan dulu kan gini Bu. Ini ayat Al-Ikhlas turun, orang musyrik pada nanya sama Nabi. Kalau bahasa kita, Muhammad, gue pengen tahu Tuhan lu kayak apa? Tuhan lu kayak apa? Bagaimana rupanya? Bagaimana bentuknya? Dari apa dibuatnya? Lalu turun ayat ini Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, kalau ada yang nanya, Allah itu ahad esa. Esa tidak berbilang. Bukan 2, bukan 3, 1. Ya, 1. Ya. Kalau dulu Bu di zaman jahiliyah kan hampir 360 kabilah, 60 suku ya, 360 suku dah gitu istilahnya, macam-macam suku. Itu masing-masing punya Tuhan. Tuhannya ada yang dari perunggu, ada yang dari emas, ada yang dari perak. Dulu Umar bin Khattab waktu belum masuk Islam, belum masuk Islam, dia nyembah Tuhan yang dari roti. Perutnya lapar, dia makan. Umar kalau lagi sendiri suka ketawa-tawa, suka nyengar-nyengir. Kalau bahasa kita begini, Mar, lu ngapa sih ketawa-tawa lu? Gua lagi mikirin masa lalu gua. Aneh gua ya. Masa gua nyembah Tuhan yang dibuat dari roti, gua lapar, perut gua makan tuh Tuhan. Gua geli kadang-kadang. Tuh gitu tuh. Jadi apa aja rupanya bisa jadi Tuhan orang Arab jahiliyah. Ya perunggu, besi jadi Tuhan. Jadi Tuhannya ada yang dari perunggu, ada yang dari emas, perak, besi, adonan disembah.
Itu saking jahilnya, saking bodohnya. Ya. Kalau kita alhamdulillah nggak ketemu Nabi. Pernah ketemu Nabi nggak, Bu? Tapi beriman pada Nabi. Yang kita sembah patung bukan, Bu? Allah, alhamdulillah kita nggak nyembah patung. Ya, makanya dulu Nabi Muhammad paling dimusuhin. Kenapa? Karena udah mengakar tuh orang nyembah patung. Dari Nabi belum ada tuh orang udah pada nyembah patung disembah. Ya, alhamdulillah kita sekarang nggak nyembah patung. Kan kadang-kadang nyembah duit. Nggak punya duit pusing kepalanya. Emang rata-rata kali ya. Kalau nggak punya duit orang pada pusing ya. Ya, apa begitu ya? Saya mah punya duit nggak punya duit emang dari dulu ya begini aja udah biasa. Saya mah nggak pusing karena emang dari kecil udah susah, jadi nggak pernah pusing. Nggak tahu yang biasa kaya mah ya, terus jadi bangkrut, pusing kali ya. Bu, biasa susah lalu jadi orang kaya enak nggak, Bu? Enak. Tapi biasa kaya lalu jadi susah enak nggak, Bu? Waduh, stres, galau begalon, ya kan? Pusing kepala, ya hawanya mau marah-marah mulu. Untung saya nggak jadi orang apa-apa, jadi nggak merasa tersakiti begitu. Biasa-biasa aja gitu. Biasa-biasa aja gitu. Ada pertanyaan nggak? Putar hadis ini. Hadisnya mah singkat, tapi maknanya dalam. Nasihat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi termasuk nasihat ini buat kita semuanya. Jadi ringkasan hadis ini, beramalah Ali dengan amal yang ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas ada tingkatannya ya, Bu. Ikhlas ada tingkatannya nih. Ikhlas tingkatannya terbagi 3. 1, tingkatan ikhlas model pekerja, karyawan garis miring, model karyawan. 2, tingkat ikhlas model pedagang. 3, tingkatan ikhlas model orang yang merdeka. 3. Nah, saya terangin. Pertama, tingkat ikhlas model karyawan. Yang kedua, tingkat ikhlas model pedagang. Nanti bisa pahamin kalau ditanya. Ketiga, model ikhlas tingkat orang merdeka. Nah, pertama, tingkat ikhlas model karyawan. Karyawan itu kan punya bos, punya majikan. Kalau kerja berangkatnya terlambat, hawanya gimana, Bu? Udah terlambat waktunya nih. Apa dibilang? Udah lambat, takut diomelin bos, takut dimarah-marahin bos. Gua nggak mau terlambat. Ada orang yang ibadahnya karena takut neraka. Ikhlas juga dia. Kalau tanya, jadi begini, nanti supaya nanti kita paham di masyarakat, ada orang model-model ikhlasnya. Kalau orang model pertama ikhlasnya karena karyawan, itu orang kalau kerja takut banget sama bos. Takut sama bos, terlambat takut sama bos, takut diomelin sama bos, takut dipecat sama bos. Sama orang beribadah ikhlasnya karena model yang pertama, dia ibadahnya takut sama neraka. Takut sama neraka. Kamu kenapa? Beramal karena saya takut sama neraka. Tapi ikhlas juga, sah. Orang model itu sah juga ternyata. Orang yang ibadahnya karena memang takut ada neraka, nanti dia dapat siksa neraka, dia takut, lalu dia berbuat. Tapi modelnya model kelas bawah. Naik lagi nomor 2, ikhlas model pedagang. Pedagang, orang dagang pengennya untung apa rugi, Bu? Hah? Untung. Ada loh orang beribadah pengennya surga. Orang dagang pengen dapat untung. Dia beribadah pengen ngarepin surga. Tipe kedua, dia orang ikhlas yang model kedua ini, dia beribadah, mau bangun malam, tahajud segala macam karena ngarepin surga. Tapi sah juga rupanya. Sah juga.
Ada tipe yang ketiga, yang paling di atas ini, paling keren. Tipe ikhlasnya orang merdeka. Dia mah beribadah, melakukan amal semata-mata karena mencari ridho Allah, tanpa takut neraka, tanpa berharap surga. Udah, kamu beribadah untuk apa? Saya beribadah melakukan ini semata-mata untuk Allah. Persoalan nanti saya udah beribadah, Allah masukkan ke surga, alhamdulillah. Lalokan kalau bahasa kita, lokan kalau kita udah ibadah karena Allah dimasukin ke neraka, kan gak mungkin. Berarti kalau kita udah ibadahnya karena Allah, berbuat karena Allah, insya Allah ibadah kita akan menjadi ibadah yang diterima. Allah masukkan ke dalam surganya.